Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Gita, NIM 2581013 dari PTIK 6A. Baiklah, di sini saya akan mereview dua buah jurnal, yaitu tentang logika fuzi sebagai kelengkapan tugas kecerdasan buatan. Nah, yang pertama itu jurnal pertama yang berjudul Perancangan Sistem Peramalan Cuaca Berbasis Logika Fuzi oleh Emma Sastri Puspita dan Liza Yulianti. Pada jurnal ini, metode yang digunakan ialah metode Takagi Sugeno. Seperti yang diketahui, menurut Fenway Tamrin dalam membangun sebuah sistem fuzi, dikenal beberapa metode penalaran, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Takagi Sugeno. Nah, dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode Takagi Sugeno. Yang mana metode Takagi Sugeno ini merupakan metode inferensi fuzi untuk aturan dipresentasikan dalam bentuk if sampai then, di mana output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan, melainkan berupa konstansa atau persamaan linier. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno pada tahun 1985. Model Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan singleton, yaitu fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan satu pada nilai strip tunggal dan 0 pada nilai strip yang lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian atau jurnal ini yaitu dalam menentukan sebuah peramalan khususnya cuaca, yang penting ditentukan adalah fungsi keanggotaan dan rule yang digunakan. Logika fuzi dengan menggunakan metode Sugeno sangat baik digunakan dalam peramalan karena tingkat keakuratannya di atas 60%. Semakin banyak variabel-variabel yang dijadikan input, maka akan menghasilkan output yang semakin akurat juga. Nah, dalam jurnal ini, variabel inputnya itu adalah temperatur, kelembaban, dan angin, sedangkan variabel outputnya yaitu prediksi sendiri. Dalam jurnal ini terdapat 5 tahapan dalam merancang sistem peramalan atau dengan menggunakan metode Takagi Sugeno ini. Terdapat 5 tahapan dalam perancangan sistem peramalan untuk peramalan cuaca. Yang pertama yaitu memulai logika fuzi. Setelah itu logika fuzi dengan metode Sugeno. Nah, selanjutnya itu fuzifikasi. Keempat, penentuan rule, dan yang terakhir itu hasil pengujian. Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat suatu produk sistem yang dapat dengan mudah untuk mempermudah kita untuk memprediksi cuaca hari ini. Saran untuk penelitian selanjutnya itu agar dapat menggunakan metode lainnya, karena terdapat 3 metode seperti metode Mamdani ataupun Tsukamoto. Dan untuk hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sarana atau bahan sebagai alat meramalkan cuaca. Nah, itu bahasan dari jurnal pertama. Selanjutnya masuk kita pada jurnal kedua, yaitu yang berjudul Aplikasi Logika Fuzi untuk Prediksi Kejadian Hujan, studi kasus Subdasya Hulu, yang diteliti oleh Hafizil Haris, Imam Suprayogi, dan Rinaldi. Pada kali ini peneliti menggunakan logika fuzi, yaitu metode Mamdani. Yang mana dalam metode Mamdani ini terdapat 4 tahapan
yang harus dilakukan. Yang pertama itu fusifikasi. Fusifikasi yaitu proses perubahan suatu nilai strip ke dalam variabel fusi yang berupa variabel linguistik yang nantinya akan dikelompokkan menjadi himpunan fusi. Selanjutnya itu aplikasi fungsi implikasi. Nah, maksud aplikasi fungsi implikasi itulah mengkombinasikan semua variabel input dengan menerapkan tenorm. Tenorm adalah operasi irisan pada himpunan fusi. Yang selanjutnya yaitu agregasi. Agregasi adalah proses implikasi. Setelah proses implikasi, maka proses penggabungan aturan-aturan fusi untuk mendapatkan daerah dari komposisi aturan yang digunakan pada metode Mamdani, menggunakan nilai maksimum atau menggabungkan dari semua aturan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu defusifikasi atau penegasan. Maksudnya ialah proses mendapatkan nilai strip dari suatu himpunan fusi pada metode Mamdani. Untuk mendapatkan nilai tersebut digunakan metode centroid atau mencari bobot nilai tengah kurva dengan fusi dengan formulasi matematis pada persamaan. Nah, dari penelitian ini tuh dan didapatkan hasil telitinya, yaitu yang pertama hasil verifikasi prediksi curah hujan rata-rata menggunakan mean square error adalah 66% dengan nilai akurasi tertinggi pada bulan adalah Juni 77%. Yang kedua, untuk hasil verifikasi prediksi kejadian hujan memiliki rata-rata 65% dengan nilai akurasi tertinggi pada bulan Juni adalah 77%. Tujuan penelitian kali ini yaitu untuk dapat memprediksi turunnya hujan agar dapat ditanggulangi sehingga saat turunnya hujan itu tidak menyebabkan masalah yang besar karena telah ditanggulangi sebelumnya. Saran penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar semua variabel data yang digunakan bersumber dari stasiun yang sama. Sekian review jurnal tentang logika fusi. Saya Resnavita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.